sehat walafiat meskipun di tengah kesibukan dan aktivitas kita yang terus berjalan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan dan diiringi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BTD TV, insya Allah kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama pakarnya langsung dari Jurusembelih Halal yang nanti akan menjelaskan tentang bagaimana proses tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syar'i, yang tidak menyakiti hewan kurban ya Ustaz. Kemudian yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama. Sebelum itu kita boleh memperkenalkan terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz boleh perkenalkan dulu kepada sahabat. Mungkin sekjen dulu ya. Ada dari Mas. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarif Akbar. Kebetulan di kepengurusan Jurusembelih Halal di DPD Jakarta Utara sebagai sekretaris Sekretaris di Sekretaris. Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BTD TV, perkenalkan saya Misbahul Anwar. Kebetulan diamanatkan sebagai PSDM di DPD Jakarta Utara, Juleha Jakarta Utara. Ya. Berarti sama-sama dari Jakarta Utara ya. Betul. Baik, insya Allah kita akan berbicara langsung. Nah, pasti sahabat PTD TV bertanya-tanya, apa sih Juleha ini? Juleha ini kan lebih pada nama sebenarnya. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam oleh Ustadz Misbah dan oleh Ustadz Syarif tentang Juleha ini, baik dari nama, kemudian perjalanannya ya, kapan mulai berdiri, kemudian sudah beberapa daerah yang ada DPD-nya ya, DPD di Juleha. Silakan bisa di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PTDI TV yang saya hormati dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Juleha, Jurusembelih Halal. Jurusembelih Halal. Tapi nggak ada sitinya ya. Situ Juleha. Tapi bisa beda lagi nanti. Beda lagi. Kita Juleha di perpanjangannya dari Jurusembelih Halal. Kebetulan kita di pengurusan DPD Jakarta Utara. Kita ada tingkat nasional ya, ada DPP, ada DPW sampai DPD ya. Dari Ustadz Ali Malang, ketika ada haul dari Al Habib Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, udah kumpul, kemudian coba rembuk ngobrol mungkin panjang lebar, kemudian terbentuklah Juleha. Tapi secara legal formal Juleha itu baru secara keorganisasian itu baru berdiri tahun 2019 dengan disahkannya oleh SK Menkumham nomor AHU 0004 kali 118 AH 0117 tahun 2019 dan diketuai oleh Ustadz Ali Sumarka sendiri sebagai ketua umum. Dan di tingkat Jakarta Utara kita juga baru 2019 kemarin dilantik, dikukuhkan oleh teman-teman DPW, dan baru angkatan kedua nih. Rencana kita mau ada kegiatan pelatihan itu tanggal 4 Juli nanti, 4 Juli 2021 sebagai bentuk pengkaderan ya, rekrutmen, edukasi kepada masyarakat tentang Juleha Jakarta Utara. Agak lambat ya, 2019 kita ngadain, 2020 kemarin kita ngadain agak vakum karena pandemi ini. Untuk saat ini sih masih offline ya, kita rencanakan kita gunakan offline, tapi lihat perkembangan nanti kalaupun ada online ya mungkin apa boleh buat gitu, karena keputusan dari pemerintah daerah Pemprov DKI yang mungkin kita ada. Nah, tapi untuk saat ini kita masih offline pada tanggal 4 Juli nanti. Jadi yang kita yakini itu agama Islam. Saya kira banyak penyembelihan di sisi agama yang lain ya, tapi lebih kita fokus kepada bagaimana menyembelih hewan kurban, hewan ternak, hewan apapun itu yang kita sembelih sesuai dengan syariat yang Allah tentukan. Gitu. Kenapa ini penting?
karena Juleha ini atau juru sembelih ini ya Bang Syarif itu jadi pintu Bang. Jadi pintu awal tentang hewan ini halal atau tidak untuk dikonsumsi. Dan juru sembelih ini punya tanggung jawab moral pada dirinya sendiri dan lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita sembelih ini pastikan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu. Lebih-lebih nanti di Idul Kurban ya, kurang lebih 1 bulan ke depan lagi. Itu bisa jadi, mohon maaf tanda kutip, banyak sekali jagal-jagal dadakan. Jagal dadakan. Tahu bulat yang dadakan. Betul, tahu bulat aja yang dadakan. Tapi juga Jagal dadakan juga ada. jagal dadakan juga ada. Bedanya tidak di atas mobil itu. Kalau jagal-jagal dadakan ini tidak punya edukasi gitu, bagaimana kita menyembelih yang halal yang baik, apa yang harus kita perhatikan, standar pisau yang tajam itu bagaimana, apa yang harus kita perlakukan pada hewan yang akan kita sembelih, apakah boleh ini dipentung palanya gitu ya biar pingsan gitu, atau diikat ditarik rame-rame gitu biar rubuh, bagaimana caranya? Nah, kita gabung ke Juleha, insya Allah itu ada jawabannya. Bagaimana nyembelih yang baik, yang halal, yang syar'i, bagaimana kesra kita memperlakukan hewan dengan baik, termasuk pada pengolahan ya, manajemen kurbannya, manajemen pengolahan dagingnya, nanti kita akan pelajari bersama-sama di Juleha Jakarta Utara. Saya kira itu ya Pak. Ya, Ustaz, menarik ya ketika bicara tentang jagal dadakan. Siap. Karena bukan hanya tahu bulat yang dadakan. Jadi memang dari pemerintah Republik Indonesia sendiri melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenaker itu membuat suatu keputusan. Jadi sifatnya keputusan kementerian tahun 2014 nomor 196. Itu mengenai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Di situ termasuk mengenai penyembelihan. Jadi di situ juga dimasukkan juga mengenai syariat Islamnya, karena dari 13 SKKNI, poin pertama dan poin kedua itu, yang poin pertama itu menjalankan ibadah wajib Islam, dijalankan, iman dijalankan semuanya. Kemudian poin keduanya melaksanakan syariat Islam. Jadi di situ mana-mana hewan yang halal untuk disembelih itu dikategorikan secara mendalam. Jadi Juleha di sini kita mendukung program yang seperti itu, dan juga tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa kita mengedukasi sifatnya. Nanti mengedukasi itu yang kita tuju itu masyarakat. Apa yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah penyembelihan. Jadi sebelum itu kan banyak prosesnya nanti yang perlu disiapkan untuk juru sembelih sebagai juru sembelih. Ustaz, kalau tadi merujuk pada regulasi Kemenaker Trans mengenai tentang standar kompetensi tadi, sebenarnya apa kualifikasi atau kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang juru sembelih atau jaga? Jadi dari dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu ada 13 unit kompetensi. Ada 13 unit kompetensi, yaitu yang pertama menjalankan ibadah wajib. Sebagai seorang muslim, kita harus menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim. Jadi antaranya ya syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji jika mampu, harus dilaksanakan sebagai juru sembelih. Kemudian unit kompetensi yang kedua menerapkan persyaratan syariat Islam. Artinya persyaratan syariat Islam diantaranya hewan ini halal atau tidak menurut syariat Islam untuk disembelih, untuk dikonsumsi. Dikonsumsi ya seperti unggas atau hewan berkaki 4, apa diantaranya yang sesuai dengan syariat Islam yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian unit kompetensi yang ketiga menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam poin yang ketiga ini, unit kompetensi yang ketiga ini, jadi kesehatan dari
penyembelih atau timnya dan juga keseluruhannya itu harus diperhatikan. Kesehatannya secara pribadi, secara personal itu harus diperhatikan. Keselamatan kerja, artinya kita harus prepare semuanya bahwa khawatir, waspada ya, namanya kecelakaan kerja kan kita nggak tahu. Itu kemudian untuk kompetisi yang keempat, melakukan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini artinya ketika penyembelihan itu kan tim. Jadi tidak secara personal dia nyembelih sendiri, dibentuk tim. Dari mulai pembentukan untuk kepanitiaannya, kalau bahasa kurban itu ya, kepanitiaannya itu harus kita komunikasikan. Nanti ada selanjutnya berhubungan dengan unit kompetisi selanjutnya, yaitu mengkoordinasikan pekerjaan. Oke, setelah komunikasi efektif, kita baru mengkoordinasikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Banyak ada yang bagian mencaca, begitu ya, ada yang bagian menimbang, ada nanti. Mungkin poinnya saya percepat, saya ringkas saja ya. Setelah itu ada higien sanitasi, ada yang ketujuh itu untuk prinsip kesejahteraan hewan. Jadi kesejahteraan hewan kes rawan itu harus diperhatikan. Jadi hewan itu harus jangan sampai stres. Kayak semacam kita ngasah di dekat hewan itu tidak boleh. Oh, itu bisa berpengaruh terhadap sebenarnya sih hewan sih nggak tahu kalau itu buat dia nyebelin, tapi kan dia insting dengan penciuman, karena kalau dia nyebelnya dekat temennya yang masih hidup juga nggak boleh. Nah, itu termasuk karena bau darah dan pendengaran ketika ngasah. Dia sangat kuat instingnya. Iya. Nah, termasuk kita sering melihat ketika ada sapi yang sebelahnya disembelih, kemudian netes air mata. Itu nangis atau seperti apa? Atau lagi sakit mata atau seperti apa? Sebenarnya kalau sapi bisa ngomong, dia mau curhat sebenarnya. Artinya sih di Kesrawan itu walaupun itu adalah hewan atau binatang ya, ternak sembelihan yang boleh kita sembelih kan, kita sembelih untuk kita konsumsi. Walaupun demikian, maka sebaik-baik perlakuan harus diperlakukan. Jadi kalau kita sebagai manusia ada peri kemanusiaan gitu, sebagai hewan ya jadi tidak serta merta gitu, walaupun ini hewan sembelihan kemudian kita perlakukan seenaknya saja gitu, tapi tidak memperhatikan bagaimana psikologisnya gitu ya. Kalau kita belajar psikologi manusia itu kan ada tuh ya, perasaannya gimana, sama dengan hewan juga. Maka disunahkan itu ketika kita mengasah atau megang pisau, megang aja, jangan ngasah, megang aja, itu tidak dianjurkan untuk dipertontonkan gitu. Di teng itu dekat hewan. Di SKKN itu diajarkan demikian. Termasuk juga kita ketika menyembelih, baiknya ini ya, baiknya, tapi kondisi di Jakarta kadang kan lahan sempit, kadang-kadang tuh agak sulit dipraktekkan ya. Baiknya itu ya memang disembelih, ada tempat khusus penyembelihan dan ada tempat penampungan tersendiri. Jadi hewan disembelih secara tertutup sendiri, dipotong, setelah selesai baru kita angkat ke tempat evakuasi, cincang, kemudian diambil lagi yang satunya dari penampungan. Bagus sih begitu. Tidak, sembilan itu tidak dipertontonkan. Tapi kalau memang lahan yang sempit ya, karena juga Jakarta kondisi kita, lahan kita memang tidak memadai untuk itu, paling tidak disarankan ditutup ya, mata ditutup gitu. Jadi perlakuan kita sebaik-baiknya kepada hewan, walaupun itu adalah binatang yang akan kita sembelih sekalipun. Tapi karena hewan yang stres itu akan berpengaruh pada kualitas daging. Kalau teman-teman jagal itu, teman-teman pasar itu tahu itu daging ini stres ya, agak pucat misalnya, darah itu nggak keluar dengan sempurna karena orang yang takut gitu, itu kan darah tuh mandek gitu kayaknya ya. Jadi kalau saat dipotong tuh nggak muncrat semua, nggak keluar secara utuh, itu juga berpengaruh pada kualitas daging misalnya. Hal-hal demikian ya perlu diperhatikan oleh seorang juru sembelih. Jadi tidak serta merta gitu, walaupun ini binatang sembelihan kemudian udah ke pantai aja dah kita melakukan seenaknya kita gitu. Jadi Islam mengajarkan tetap siapapun yang berlaku kasih sayang di bumi, kata Rasulullah, insya Allah Allah juga akan menyayang gitu. Jadi sekecil apapun teknisnya tetap kita perlakukan dengan sebaik-baiknya.
Even itu ada seekor ayam sekalipun akan kita potong unggas gitu. Tidak serta merta cekak gitu kan, kita gorok gitu. Tapi kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Kira itu ya. Nah, ini menarik sekali ketika sudah mulai kepada teknis dan tata cara yang sudah berkembang di masyarakat ya. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam tentang sembelihan ala Juleha ini, biasanya yang didapati di masyarakat kesalahan-kesalahan umum dalam penyembelihan itu seperti apa saja? Di masyarakat kita masih banyak ya yang belum begitu memahami tentang bagaimana kesrawan. Ya, kalau jagal asal potong leher itu putus, saya kira hampir semua orang bisa ya. Tapi kan harus diperhatikan bagaimana cara memotong yang baik dan benar. Misalnya kita potong hewan itu tidak boleh dengan cara yang menyiksa, dengan di apa bahasanya ini? Gergaji. Digergaji ya istilah kita, digergaji. Kenapa nih kok sampai digergaji begini? Walaupun dia pakai pisau sebelum gergaji ya, tapi tekniknya kayak gergaji, gorok-gorok itu digosok-gosok, itu kan jadi sakit hewan ini, jadi tersiksa dia. Itu pun kita tidak anjurkan. Bahkan dalam hukum sembelihan itu, sembelihan yang bagus, yang baik sesuai dengan syariat itu kan setajam-tajamnya pisau yang kita pakai itu, dan secepat-cepatnya penyembelihan. Jadi kalau sekali dorong putus itu lebih baik, dan nggak mungkin kita sekali putus itu kalau tidak menggunakan alat yang tajam. Jadi dua hal itu saling bersambungan ya, seperti mata uang koin itu ya. Jadi alat yang setajam-tajamnya dengan cara yang secepat-cepatnya, dan itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang tidak latihan gitu. Apalagi jagal dadakan tadi, jagal dadakan yang hanya mengandalkan pengalaman 1 tahun sekali gitu. Jadi perlu kita mengedukasi masyarakat bagaimana sih standar alat yang tajam itu bagaimana. Nanti kita ajarkan di Juleha itu ada pelatihan asah bilah, memahami bilah ini yang standar kekerasannya dan itu bagus ya, jenis baja seperti apa. Jadi nggak semua perawatannya pun perawatannya bagaimana kita ajarkan, sampai pada sudut kemiringan bilah itu yang standar itu yang baik seperti apa, sehingga menghasilkan pisau yang setajam-tajamnya pisau. Nah, kembali kepada problem masyarakat ya. Jadi yang banyak yang kita perhatikan di masyarakat itu yang tadi teknik penyembelihannya. Kalau seorang juru sembelih itu hanya mengandalkan niat, nekat gitu, tanpa teknik ya sama kita kayak perang itu tanpa ilmu ya, tanpa strategi gitu, bisa dilibas itu. Bahkan banyak juga yang kejadian accident gitu, beberapa orang yang cedera oleh sapinya sendiri gitu ya, kena injak kakinya, ada yang kena tepar gitu karena memang kurang memahami bagaimana kita memperlakukan hewan kurban, hewan ternak kita ya, lebih-lebih sapi ya. Yang kedua juga pada keserawannya, bagaimana saat mau menyembelihkan, merubuhkan itu, mohon maaf ini kadang-kadang satu hewan itu butuh berapa jam gitu ya, dengan 1 jam itu dikerubunin oleh 1 RT kan. Tapi kalau kita tahu tekniknya, mungkin cuma 1-2 orang yang menjadi handling ya, yang megang teknik, kemudian bolehlah kita bermasyarakat beramai-ramai, boleh kita ikut bareng. Tapi kadang-kadang kita agak kewalahan Bang. Kalau kita diundang di satu tempat, kemudian kita hadir, tapi masyarakatnya antusias banget. Kita sih nggak menyalahkan masyarakat ya, antusias luar biasa, ingin semuanya gitu. Padahal kan kita dibilang oleh Bang Syarif, Ustaz Syarif, di SMK ini tuh ada komunikasi gitu. Jadi harus ada mas'ulnya nih, ada pemimpinnya, siapa ini yang memberikan petunjuk, memberikan arahan. Jadi jangan semua main dikeroyokin tuh sapi satu. Mohon maaf ini, 10 orang sama tenaga sapi satu itu nggak kuat. Tapi kalau dengan teknik 1-2 orang cukup. Jadi tergantung kembali pada tekniknya, bagaimana sapi ditenangkan dulu ya, nggak stres, sehingga pas dirubuhkan juga dia ikhlas gitu, dia tenang. Apalagi kita menyebut asma Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sholawat kepada Nabi gitu. Insya Allah sapi juga ikhlas dia, karena dia tahu mau dipotong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi gitu ya Bang Syarif ya. Jadi tidak harus pakai
ilmu-ilmu tertentu ya, harus baca mantra gitu ya, dikepok-kepok atau dikasih kembang ini enggak juga. Tergantung bagaimana kita memperlakukan hewan sembelihan kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dia juga akan berlaku baik sama kita. Dia sadar kok akan disembelih atas nama Allah, itu tahu. Makanya kalau kita mikroyokan, wah saya mau diapain, pasti dia beringas gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya dari awal belajar motong dulu sampai sekarang ya alhamdulillah, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Alhamdulillah selamat lah sampai sekarang. Kita motong ya motong aja. Yang penting niatnya begini, harus yang diperhatikan itu kan, jagal ini jangan sampai memotong hewan itu karena nafsu. Ya. Wah, awas mampus nanti ini mesti potong. Tapi tetap karena lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala, ikhlas kita motong, menjalankan itu karena syariat Allah, insya Allah hewan kurban juga ini atau hewan binatang ternak ini yang akan kita potong ini juga ikhlas gitu. Dia tidak terlalu banyak merontak gitu. Tidak merontak. Nah, menarik sekali ya ketika berbicara tips dan trik tadi, bagaimana satu hewan sapi yang dikerubungin 10 orang ternyata hanya 1-2 orang saja sudah bisa dengan teknik metode. Ada metode-metodenya. Jadi ada metode rope, ada yang metode Bali. Iya. Dengan kita nggak bawa sih ya, itu yang paling Alat peraganya ya. Tapi contoh di pelatihan nanti ada agar nanti pelatihan. Iya. Nomor teleponnya di sini. Dan yang paling harus diperhatikan sama penyembelih hewan itu, dia harus tahu ketajaman bilahnya itu seperti apa. Karena kalau dia nggak paham, dia itu nanti jatuhnya menyiksa. Betul. Itu tadi saya menambahkan sedikit. Sama yang harus terputus itu ada 4. Ada kulkum, mari, sama wajadai. Jadi saluran tenggorokan, saluran makan, saluran kerongkongan, saluran nafas, kemudian ada 2 urat darah. Urat darah kanan kiri. Arteri, ada vena. Itu yang harus terputus. 4. Makanya ketika penyembelihan, nah ini kekurangan juga nih, kadang-kadang penyembelih itu setelah menyembelih, mau sistem tarik atau sistem dorong, dia itu jangan langsung diangkat bilahnya, karena periksa dulu apakah sudah terputus semua. Pastikan. Semua saluran itu harus terputus. Kalau tidak terputus, itu kehalalnya bisa diragukan. Bahkan bisa menyiksa karena proses kematiannya bisa lama. Iya. Bisa lama. Bahkan udah terputus sekalipun, ya ada beberapa pengalaman di beberapa pelatihan ya, yang ditunjukkan oleh beberapa materi DPW itu, bukan di kita tapi contoh kasus aja. Iya. Itu sudah terputus sekalipun karena si sapi ini agak stres, terjadi penggumpalan sehingga penyumbatan, sehingga di pembuluh darah yang harusnya sudah terputus ya, tapi ada penyumbatan sehingga dia tidak lama kematiannya lama, dan itu menyiksa, sehingga harus diperiksa atau dipotong ulang ya urat yang penyumbatan itu. Jadi bahasanya penyembelih lagi, tapi koreksi penyembelihan. Jadi itu kadang namanya juga stres ya, karena ada penggumpalan tuh. Jadi urat darah yang sudah terputus, jadi tidak kemancar sempurna, dia menggumpal, nggak rileks ya. Akhirnya si penyembelih itu harus koreksi, lihat kok nggak mancar, potong sedikit aja, dan nanti mancar. Ini justru akan lebih menyiksa kepada hewan ketika dilakukan. Dan ingat ada rumusnya juga, 5, 3, 1. Wah, itu yang menarik. Belum rahasia Lima 3-1 itu menarik sekali, metode yang mungkin nanti akan dikupas tuntas. Nah, tentu masyarakat ini juga bertanya-tanya ketika mau mengadakan kegiatan pelatihan semacam ini, dan sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat gitu. Karena mungkin hari ini lebih banyak dibahas tentang fikih kurban, tentang masailul kurban, sampai kepada proses pembagiannya, distribusi, tetapi ada hal yang dilupakan tentang penyembelihan ini ya. Nah, bagaimana masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan pelatihan seperti Juleha ini? Kita dari Juleha Jakarta Utara untuk melakukan pelatihan kita masih
tersentral ya. Artinya baru tataran Juleha, event Juleha yang kita adakan. Kita biasanya menyebar di media sosial. Kita juga kemarin nyebar ke beberapa DKM masjid untuk mengirimkan perwakilan yang akan ikut pelatihan. Tapi kalaupun ada nanti DKM yang mau mengadakan pelatihan di internal ya, di masjidnya gitu, di internalnya dia, kita bisa diundang gitu. Nanti kita pengurusan akan berembuk siapa nanti akan mewakili ke tempat tersebut gitu, yang akan dituju. Sebenarnya bisa sih. Kita sebenarnya welcome lah. Artinya kenapa? Karena tujuan utama tadi yang di awal saya sampaikan bahwa Juleha itu adalah edukasi untuk masyarakat. Kita belajar bersama-sama. Bahkan kita yang ada di kepengurusan ini sebenarnya masih belajar juga. Gitu. Tentunya banyak ahli-ahli yang di luar ya, di luar sana yang mungkin nggak muncul ke permukaan nih karena teraksesnya agak terhambat ya, kita nggak tahu orangnya gitu ya, dia tidak muncul ke media gitu. Tapi kalau kita tahu ada orang, kita siap, kita bersinergi, kita undang beliau, ayo kita berbagi ilmu. Toh ini juga bagian dari syiar yang harus dikembangkan. Ini bagian dari dakwah karena penyembelihan itu, masya Allah tuh regenerasinya sangat jauh ya, apa namanya? Bisa dibilang minim ya, ilmunya jarang diturunkan. Iya, bisa jadi ini bagian dari ada sebagian orang menganggap bahwa ini bagian dari apa ya, eksistensinya dia gitu ya, dalam hal pendapatan gitu. Kalau kita berbagi ilmu, waduh nanti saya akan dipanggil lagi ya. Kalau Juleha berpandangannya tidak sih, malah justru satu masjid satu Juleha. Target kami itu satu DKM minimal ada satu kader yang bisa untuk motong, sehingga nanti ketika hari H, terutama minimal banget, terutama di Idul Kurban lah, karena itu jadi hajat ya, hajat rutinan setiap tahun dan juga jadi problem rutinan setiap tahun. Siapa nih yang mau motong nanti gitu. Kalau si A misalnya udah sepuh, udah tua gitu ya, dia tidak menularkan kemampuannya, tidak regenerasikan ke bawahnya, nanti kerepotan kita untuk mencari juru sembelih. Sebagai contoh, dulu saya pengalaman pertama motong sebenarnya karena dijeburin juga sama. Saya teorinya udah tahu ya, tahu motong begini, motong kambing udah sering, tapi kalau motong betul, motong sapi belum pernah. Karena sudah ada andalan ustadz gitu di tempat saya, ada ustadz yang motong, dia tetap tahu. Nah celakanya gitu buat teman-teman pengurus ini, beliau tidak sakit, tidak apa, meninggal sebelum Idul Kurban. 2 bulan sebelumnya kalau nggak salah itu meninggal. Sehingga pas sudah rubuh sapi, bingung nih kita. Yang bawa golok gede-gede itu, kok berani, saya nggak berani. Waduh, ini tantangan gitu. Jangan sampai nanti di DKM, masjid-masjid terjadi hal demikian. Sehingga ada perlu regenerasi, ada perlu pemahaman fikih tentang sembelih, pemahaman manajemen kurban gitu ya. Sehingga pengelolaan hewan kurban yang sudah diamanatkan masyarakat ke satu DKM itu bisa dikelola dengan baik, dengan amanah, dengan sesuai dengan syariat Islam, sehingga bisa terdistribusikan dengan baik. Harapan kita ya, menarik sekali ketika tadi minimal satu masjid satu Juleha ya. Saya yakin masyarakat akan sangat tertarik dengan program ini. Nah kemudian manfaat apa saja atau benefit apa saja yang akan didapat masyarakat dari pelatihan Juleha ini? Jadi dalam pelatihan dalam Juleha itu kita bagi, saya jelaskan mengenai pelatihan dulu, kita jelaskan dari ada 3 tahap. Jadi tahapan yang pertama itu mengenai materinya, kemudian yang kedua materi asabilahnya, kita untuk perangkat untuk penyembelihannya, kemudian yang ketiga untuk handlingnya. Yang ketiga di sini tadi masalah tekniknya itu kita teknik sampai memastikan kematiannya juga kita harus tahu. Nah itu kalau seumpamanya keuntungan dari peserta pelatihan, misalnya ilmu pengetahuan, nilai silaturahminya ada, kemudian juga kita memberikan piagam. Piagam, karena beliau ketua panitianya. Jadi kita ada piagam, dan juga nanti setelah pelatihan
insya Allah kita prakteknya juga, jadi supaya si peserta itu tahu nih tekniknya seperti apa, dan juga untuk mengenai benefitnya ya peserta bisa untuk di wilayahnya masing-masing, dan di wilayah masing-masing bukan hanya sebagai juru sembelih tapi juga sebagai penyampai juga, pendakwah juga, untuk menyampaikan bagaimana dong cara menyembelih yang halal dan syar'i dan juga baik. Baik, apalagi kalau sudah tersertifikasi itu sudah Nah, luar jadi biasa. memang ada, kalau dari pemerintahnya ada sertifikasi profesi, BNSP nasional, sertifikasi profesi, itu ada tahapannya lagi. Maksud kemudian sejak tahun 2016 Juleha didirikan sampai sekarang yang banyak melatih SDM terutama dari Bintang Hilmakit ya. Jadi tentu pada keunikan ketika melakukan penyembelihan baik pada saat Hamiha maupun sebelumnya. Apa saja keunikan yang biasa ditemukan? Keunikannya ini kadang-kadang berhubungan dengan hewannya ya. Dengan Namanya sapi itu kita banyak jenis di Indonesia ini. Ya ada PO, peranakan Mongol ya. Ada sapi kupang, sapi sirkus kita bilang ya. Iya, sapi sirkus. Jadi kita bicara itu sapi kupang itu dia bisa orang apa namanya, kalau sapi itu kalau nyepak itu kan ke samping doang. Kalau kupang itu bisa muter kakinya, bisa ada tendangan muter, kayak salto ya. iya, tendangan bayangan dia langsung. Itu bisa lompatannya tinggi. Artinya kita harus tahu karakteristik sapi. Harus paham. Sebelum. Nah, itu berhubungan dengan juru sembelih itu untuk bisa tahu nih untuk hewan ini kita mengenainya seperti apa ya. Karena kan ada yang sapinya dikelung, ada yang nggak dikelung. Tempat lo ya. Nah, itu antik-antik pokoknya kalau ketemu. Ada namanya sapi yang dipelihara peternakan secara koloni, ketika dipisahkan dari koloninya itu kan akan stres. Liar kan? Akan liar jadinya, kecuali kalau yang dia itu diternaknya per rumah, jadi per rumah tangga tuh, jadi punya sapi 1 atau 2 ekor, Sering kena tangan sering jadi. kena tangan. Makanya lebih baik tuh sebelum disembelih kita lus-lus dulu, kenalan lah bahasanya. Halo sapi, saya manusia. Begitu. Ternyata itu membuat stres sapi ya ketika dia dipisahkan dari koloninya salah satu. Iya. Terutama mungkin ketika dalam perjalanan, Kan. perjalanan sebenarnya bobotnya juga bisa Itu loh. Iya. berkurang ya. Berkurang. Dan juga Kalau penyembelihannya tuh kadang-kadang sapinya juga kalau memang tidak terputus sempurna bisa bangun lagi, iya. bisa bangun lagi. Kayak di handle itu, di teori handle kita handling ya. Handling ya. Handling itu kita paparkan bagaimana cara mengikat kaki, menuntun sapi, bagaimana kita merubuhkan ya, sampai pada menjengakkan kepala, kemudian penyayatan, penyembelihan. Masalah ada semua materinya di situ. Ada lagi rumusnya untuk memastikan kematian hewan. Ada rumus A, B, C. Oh, itu kalau tadi 135 nanti 31. Sekarang A, B, C. ABC. Luar biasa. Nanti kita Banyak bahas ya. kita temukan tuh banyak di masyarakat itu. Unik-uniknya itu banyak ya, banyak. Jadi yang lagi-lagi itu karena antusias masyarakat kadang-kadang ingin semuanya tuh ikut gabung, padahal minim pengalaman sehingga risiko di lapangan itu cukup besar. Kalau kita dalam proses penyembelihan, kalau di RPH mungkin stabil ya, dia sudah ada alur masuk sapi, kemudian dirubuhkan, disembelihnya gitu ya, di penyayatan pemotongannya itu sudah ada lahannya, sudah ada tempatnya. Tapi kalau kita bicara di lapangan, satu tempat dengan tempat lain itu kondisinya berbeda. Ada sapi yang PO, ada sapi Madura, ada sapi Bali, Kupang, itu macam-macam. Jadi penanganannya pun kita berbeda-beda. Dan juga kondisi lapangannya juga. Ini lapangannya ada tonggak untuk pengikatannya apa enggak gitu ya. Saya pernah satu kali itu saya merubuhkan sapi, saya tahu ada tiang ini buat ngikat, sehingga ya udah kita kuda-kuda kita sendiri ya, kita dengan tim, ayo kita jalankan Bismillah.
semuanya berjalan. Alhamdulillah bisa dilumpuhkan dengan baik, ya tanpa ada korban, cepat malah, artinya berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat juga mohon maaf nih, tolong kepada masyarakat umum yang tidak punya pengalaman dalam merubuhkan misalnya, jangan deket-deket dulu dah sama sapi, gitu. Karena tidak hanya modal nyari, harus paham bagaimana cara mengikat, ya, bagaimana cara mendekat kepada sapi gitu, dan posisinya di mana yang aman. Nah, mohon maaf nih, kadang-kadang masyarakat kena antusias tinggi, sapi ini kayak boneka aja gitu, semuanya mau digelembungin gitu. Padahal itu resikonya tinggi, satu sepakan kaki itu bisa rontok 2-3 gigi itu kalau kena mulut itu kan, atau dada bisa luka dalam kan. Jadi untuk meminimalisir risiko di lapangan seperti itu, maka dibutuhkan orang yang punya pengalaman. Minimal antusias masyarakat itu tidak kemudian dicebahkan untuk ikut gumbrung semua gitu loh. Setelah ribuan mungkin ya. Jadi percayakan kepada yang sudah tahu ilmunya, yang sudah tahu caranya, sehingga meminimalisir kecelakaan-kecelakaan atau insiden-insiden lapangan. Betul, terutama mengetahui kesiapan sapi itu sendiri ya. Betul. Sudah mulai persiapan untuk disembelih, kesiapan hewan yang akan disembelih harus diperhatikan. Contoh misalnya nih Bang ya, sapi ini sudah dikirim oleh peternak ya, atau yang jual sapi itu ke masjid. Misalnya sehari sebelumnya, sebelum hari A ya, pemotongan, 2 hari sebelumnya. Ini sapi di situ udah ditonton oleh banyak orang. Iya. Anak-anak udah pakai galah atau kayu kecil disodok-sodok gitu. Itu barang di bawahnya disodok-sodok gitu ya. Itu sapi udah ini yang mau diapain? Pas hari H udah rame banyak orang gitu kan. Itu kadang-kadang jadi kesulitan sendiri gitu. Jadi udah stres dulu. Jadi bagaimana kita tenangkan dulu sapi ini ya. Kita elus, kita kenalan dulu. Insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, perlakuan kita dengan baik, insya Allah juga sapinya akan ikhlas lah. Jadi perlakukan juga dengan baik. Artinya faktor keserawan ini juga sangat mengajar. Makanya di SKKN itu ada teori keserawan, dan memang itu harus seorang sembelih harus paham bagaimana memperlakukan hewan ternak atau hewan yang akan kita sembelih tadi. Luar biasa, memang tidak cukup waktu kalau semuanya harus dijelaskan oleh podcast. Ya, nanti sahabat KTD TV bisa langsung dapat menghubungi pada Ustadz Misbah atau Ustadz Syarif terkait kegiatan dari Juleha. Jadi memang kita sampai di penghujung acara, namun sebelum itu Ustadz boleh menyampaikan closing statementnya di kegiatan podcast ini. Bang Syarif, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemirsa PKTD TV, saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai juru sembelih, kita harus memperhatikan masalah kemampuan kita dalam masalah dasar keilmuannya, kemudian tekniknya, dan juga perlakuan kita terhadap hewan sembelihan. Jadi harus memperhatikan semua dengan kapabilitas diri. Jadi tidak serta-merta untuk sebagai juru sembelih itu hanya bisa menyembelih aja, tapi harus memperhatikan seluruh dari persyaratan yang sudah dilakukan oleh SKKN ini. Jadi mudah-mudahan pada pemirsa semuanya untuk dapat menjadi juru sembelih halal yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Saya tambahkan, ayo kita gabung, ya, kita bergabung bersama dengan Juleha Indonesia Jakarta Utara untuk bisa kita kembangkan bersama, untuk bisa mengedukasi masyarakat luas khususnya di daerah Jakarta Utara agar sembelih halal ini bisa memasyarakat, bisa membumi di Jakarta Utara, sehingga kehalalan ya hewan binatang ternak atau hewan apapun yang disembelih itu bisa kehalalannya itu bisa kita jamin lah, kita jaga sehingga tidak ragu di tengah masyarakat bahwa ini binatang halal atau tidak, haram atau tidak gitu ya. Tapi dengan semakin luasnya masyarakat tentang pemahaman hukum halal ini,
kita berharap syiar tentang jurus bendahara ini bisa lebih meluas di tengah masyarakat, sehingga masyarakat banyak paham, banyak tahu, dan juga mungkin bisa mengoreksi hal-hal yang sudah ada di lingkungannya. Oh, ini ternyata kurang benar, oh ini berarti kurang tepat, loh yang tepat nih begini. Karena saya kemarin sudah ikut pelatihan, karena saya kemarin udah tahu ilmunya misalnya gitu, sehingga di tengah-tengah masyarakat akan timbul masyarakat yang sadar akan bagaimana nyembelih halal yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kira cukup ya. Luar biasa, Ustaz. Sangat mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat sahabat PTD TV. Terima kasih Ustaz atas kunjungannya. Amin. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di lain kesempatan dengan Insyaallah. kesempatan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.